Oke, rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Diskusi Titik Temu bersama saya host Anda, Pangeran Ahmad Nurdin. Ini saya sambil menyapa juga pendengar-pendengar yang mendengarkan lewat Radio Idola, Tulang Bawang Lampung, ASN Radio di Bandar Lampung, Galasika Radio di Sulawesi, Luwu, Hot Radio di Serang, Pesona FM di Wonosobo, Radio Start di Penyambungan, Mandailing Natal, dan juga berbagai radio lain yang menyiarkan langsung diskusi kita kali ini. Ini saya tadi kan masalah delegitimasi, masalah kekhawatiran segala macam. Ini sekarang kita mungkin bicara beberapa substansi lain yang jadi rame juga Bang. Ini masalah yang lagi dibahas yang di MK ini juga, masalah tertutup atau terbuka. Ini saya kalau ngelis nih ada dua nih yang jadi menarik sekarang, masalah tertutup atau terbuka, dapil dan juga tadi. Ini sepanjang ini kalau sampai macet apa resikonya? Tapi saya penasaran. Yang pertama dulu tuh ini terbuka atau tertutup ini. Kalau abang berdua ini udah pasti ditanya terbuka atau tertutup, udah pasti terbuka. Udah pastilah, nggak mungkin nggak. Kita pertimbangan dari demokrasi dan lain-lain segala macam. Tapi kalau abang mengira-ngira dengan perkembangan kali ini kan ada yang bisa diduga, ada yang nggak bisa diduga. Ini diduga-duganya bakal bagaimana nih bang kelihatannya bang? Kan kalau bisa duga kan kita bisa siap-siap gitu. Itulah maksanya mengapa menurut saya salah satunya 8 partai politik itu lalu konsolidasi. Karena MK yang sekarang ini unpredictable gitu loh. Oh unpredictable ya. Jadi buat apa konsolidasi bang kalau untuk apa tujuannya? Ya tentu semua orang harus membuat opini kan. Oke, dengan itu cara biar begitu dapat supaya masukan MK-nya. Iya MK mendengar ya apa yang sebenarnya menjadi denut nyadi dari masyarakat kita terkait dengan sistem ini gitu kira-kira. Nah dengan pernyataan itu, dengan didukung oleh berbagai pernyataan yang lain, MK mungkin bisa berpikir bahwa secara umum masyarakat justru terlihat hak konstitusinya dirugikan kalau kita pakai proporsional daftar tertutup gitu loh kira-kira. Nah kan makin tidak beralasan gitu. Pertama survei mengatakan lebih dari 70% tetap mendukung terbuka. 8 partai politik ya mengatakan mendukung terbuka gitu ya. Hanya 2 partai yang mengatakan sekarang tertutup gitu ya. Nah dengan melihat kenyataan itu nanti MK bisa melihat ini boleh disebut 80% rakyatnya senang kok dengan terbuka gitu. Itu apa alasannya kita kembali ke tertutup? Hak konstitusional siapa yang ini kan kira-kira gitu ya. Itu pertama. Tapi yang kalau mau ke argumen-argumennya lah ya, saya sering kali ditanyakan oleh kawan-kawan media, kan argumen tertutup itu kurang lebih cuma 3 atau 4 lah. Pertama karena katanya politik uang merajalela. Ya. Yang kedua adalah karena partai politik nggak bisa terkonsolidasi, kan kira-kira gitu ya. Nah yang ketiga penguatan sistem presidensialisme dengan menggunakan tertutup itu gitu. Dan yang keempat nggak rumit gitu. Nah yang keempat ini aku setuju lah. Memang kalau kita pakai tertutup nggak akan rumit. Terlalu simpel malah ya. Simpel gitu loh ya kan. Cuma 18 surat suara yang tinggal kita coblos nanti di bilik suara gitu ya. Nah sekarang kan 18 suara ditambah dengan jumlah caleg ya dari partai-partai yang bersangkutan gitu. Nah itu betul. Jadi kurang lebih cuma 4 ini aja kok. Ya, sekarang ada yang nambah-nambahin kan di konstitusi dinyatakan peserta pemilu itu adalah partai politik lah. Soal terbuka dan tertutup ini nggak ada hubungannya dengan peserta pemilu. Di tertutup peserta pemilunya partai politik. Di terbuka peserta pemilunya adalah partai politik juga. Yang mau kita bicarakan ini bukan soal peserta pemilunya gitu loh. Tapi yang mau kita bicarakan ini adalah bagaimana mekanisme mentransfer suara dari perolehan setiap partai politik. Gitu loh kira-kira. Nah, hal yang lain sementara argumen yang berkaitan dengan penolakan tertutup itu hari demi hari berkembang. Nah, salah satunya yang saya mau katakan begini. Kita ini hidup bukan lagi di era tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Era di mana memang partai politik itu harus kuat karena ia satu-satunya mekanisme untuk orang mengadvokasi kebijakan publik gitu loh. Nggak ada yang lain gitu loh. Sekarang itu udah dilampaui oleh teknologi yang namanya media sosial. Setiap orang sekarang bisa berbicara berdasarkan keinginannya sendiri-sendiri gitu. Dan kalau keinginan sendiri-sendiri itu terakumulasi di media sosial, faktanya itu bisa mengubah sikap politik. Sudah berapa kali keributan di media sosial itu mengubah wajah politik kita. Salah satu yang paling nyata itu dahulu kita masih ingat
ketika Pak SBY tanda tangan ya mengembalikan pemilihan Pemilu langsung tidak langsung. pilkada langsung ke DPRD. Iya, Jagat media sosial ribut. PSBY lagi di Amerika tuh ya, Iya, ya. dan gak ada yang turun ke jalan loh itu. Iya, Hanya oke. jagat sosial aja yang ribut. Yang tiba-tiba ada yang buat foto Pak SBY diturunkan, Iya, ya gitu-gitu loh ya. iya. Dan seterusnya itu lalu Pak SBY menarik kembali kebijakan itu. Tren politik kita di masa mendatang sudah begitu, gitu loh Pak. Oke. Dengan dunia yang kayak begitu di mana setiap orang bisa mewakilkan dirinya melalui media sosial, Anda masih ingin kembali ke era tahun 60-an, 70-an, 80-an Yang tersentralistis juga keputusannya bahkan. di mana advokasi kebijakan politik itu hanya satu-satunya melalui partai politik. Oke. Maka sebetulnya yang menjadi pertanyaan kita di masa mendatang itu dengan perkembangan teknologi, sekarang ada podcast, ada ini, ada itu, macam-macam itu, di mana kita letakkan partai politik Oke. dalam situasi yang kayak Ini gitu. Itu akhirnya sebetulnya pertanyaannya, karena gitu. ribut ini malah kita datang ke pertanyaan substansial tadi. Iya, masihkah partai politik kita apa namanya tuh desain seperti kita hidup di era 60-an, Dengan perlakuan 70-an partai gitu. kayak seperti ini malah akhirnya jadinya masyarakat bertanya-tanya nih. Iya, Ini partai masih politik. relevan nggak? Orang dengan media sosial, ya kan, bisa mengubah, bukan hanya mengubah wajah negaranya, dia bisa mengubah wajah dunia. Nih, Ya kan, kebijakan-kebijakan dunia terkadang sekarang ditentukan oleh media sosial ini. Nih. Dalam kondisi kayak begitu, Anda masih bicara partai politik gitu iya. loh menurut saya. Nih Bang Lusius biasanya perenungan masalah yang dalam-dalam begini biasanya kuat juga. Gimana Bang, ini sampai akhirnya ini bukan masalah proporsional nggak terbuka tertutup, malah yang dipertanyakan akhirnya partai politiknya ngapain sampai demi dia konsolidasi sampai yang terbukanya ingin dikorbankan gitu. Itu bagaimana pandangan Abang? Saya kira sih perenungan Bung Rai tadi sudah sangat mendalam. Tapi setahu saya juga sikap saya mendukung terbuka selama ini itu juga muncul dari itu, ya, bahwa bicara soal sistem mau terbuka atau tertutup jadi sia-sia gitu ketika kemudian partai politiknya itu aja begitu saja gitu ya. Jadi lalu apa yang mau dirubah gitu sebenarnya gitu ya dengan merubah sistem dari terbuka ke tertutup gitu. Kalau partai politiknya bahkan tidak berubah sama sekali gitu. Jadi saya kira di situ sebenarnya perdebatan soal perubahan sistem ini tuh mentok gitu ya. Malah jadi mubazir juga gitu Bang. ya. Karena bukan cuma kali ini sebenarnya upaya untuk mengembalikan sistem pemilu itu ke tertutup itu dilakukan oleh partai politik gitu ya. Hampir setiap kali pemilu juga sebelum 2019, sebelum 2014, aktor yang berbeda-beda atau partai yang berbeda-beda itu sudah sempat juga mengusulkan gitu ya pada saat proses pembahasan RUU Pemilu, walaupun dengan cepat juga hilang karena cepat direspon oleh publik gitu ya, penolakan oleh publik. Jadi saya kira alih-alih kemudian mau memperkuat institusi partai politik dengan merubah sistem pemilu dari terbuka ke tertutup, sebenarnya partai politik ini sedang ingin mengkonsolidasikan dirinya dan ingin mengembalikan kekuatan partai politik seperti yang pernah terjadi di Orde Baru. Itu sebenarnya motivasi yang tidak pernah mereka ungkapkan Bang, sejauh ini. saya jadi nakal sedikit nih Bang. Nakal sedikit. Nih pernyataannya menarik ketika Bang Lusius bilang partai politik ingin konsolidasi seperti masa Orde Baru. Ini sekarang motornya PDIP Bang. PDIP yang mungkin pas masa Orde Baru itu yang merasa diinjak kalau saat itu gitu. Ini menarik pernyataan Abang ketika pingin juga ngerasain gitu atau gimana? Ya, Bang? merasa diinjak tapi dia tetap hidup sampai akhir Orde Baru. Besar lagi. Oke. Jadi jangan-jangan ini mimpi lamanya di Orde Baru yang belum terwujud. Gitu. Ini sekarang ada peluangnya. Gitu. Jadi mau bagaimanapun kondisinya, mungkin sama-sama punya share dreams Bang ya, sama-sama punya mimpi yang. Jadi sebenarnya yang bisa dilakukan karena saat ini kan PDIP itu menjadi satu-satunya partai di parlemen yang masih ngotot memperjuangkan sistem tertutup gitu ya. Sebelum kemudian memperjuangkan itu dengan getol, ya lebih baik dia kemudian kembali ke partainya membereskan partai gitu ya. Misalnya memastikan proses demokratisasi di partainya itu berjalan. Mungkin itu akan lebih mudah bagi dia untuk kemudian meminta publik mendukung niatnya kembali ke sistem tertutup gitu ya. Ketimbang kemudian sodor sistem perubahan sistem pada saat yang sama dia tidak melakukan apapun di internal. Dia selalu mengatakan partai kader dan lain sebagainya, tapi sejauh ini ya calon presiden pun sulit gitu ya, yang dia sodorkan itu bahkan ditolak itu sejak awal. Padahal kemarin mikirnya waktu di Kemayoran itu sudah keluar nama ya, belum masih ya.
Masih keluarnya rombongan nama ternyata Bang ya. Jadi saya kira sih tugas berat partai politik sebelum kemudian mengutak-atik sistem, lebih baik mereka, kan ini sudah lama sekali teriakan untuk mereformasi partai politik. Kenapa kemudian itu tidak nyicil dilakukan gitu ya. Tapi mereka ini selalu lihat apa yang paling mudah gitu ya, rubah sistem dulu deh gitu. Oke, rekan RKN dimanapun berada, ini ternyata memang ini kita sampai flashback juga, sampai ke Orde Baru flashbacknya. Ini menarik sekali, tapi nanti kita tentunya akan bahas lebih detail lagi, lebih menarik lagi setelah jeda berikut ini.